Padahal orang uninga jamarahimakumullah 13 tahun Rasulullah SAW periode Mekah, Rasul hanya fokus memanage bagaimana umat ini memiliki keyakinan yang lurus, memiliki tauhid akidah yang baik. Kenapa? Karena persoalan yang akan mereka hadapi akan lebih sulit ke depan, begitu. Akan lebih sulit tantangan dakwah ke depan. Maka Rasulullah mempersiapkan menjadi pribadi-pribadi mukmin yang memiliki kekokohan jiwa. Maka sehebat apapun kesulitan dalam perjalanan dakwah para sahabat, tidak ada satupun keluar dari ucapan mereka kekecewaan mengikuti Nabi, kegelisahan menghadapi berbagai macam musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Rasul sudah final selama 13 tahun Rasulullah mengedukasi supaya para sahabat itu memiliki kekokohan jiwa. Itu hadirin rahimakumullah. Bukan berarti mereka tidak ada masalah. Bukan berarti mereka tidak ada kesulitan. Tapi karena kekuatan iman, mereka melampaui masalah yang mereka hadapi. Hadirin rahimakumullah. Jadi masalah sebesar apapun mereka akan bisa mengatasinya. Kenapa? Karena tadi ilustrasinya Pribados memahami bahwa karena keimanan mereka lebih besar, keimanan mereka lebih luas, maka masalah itu mereka posisikan kecil. Hadirin rahimakumullah. Itu satu. Ya, pertama jamaah rahimakumullah, bahwa kewajiban kita termasuk ini ta'amul, ya, makanan hati, makanan iman, ya. Urutannya pertama jamaah rahimakumullah, ya. Insyaallah kita bahas ini yang pertama pagi ini. Pertama adalah zikrullah. Ya. Kemudian anu kedua tilawatul Quran. Anu katilu kamari al-ibtiadu anil maksiyah, atau napi tiasa kasratul ibadah. Anu nomor kaopat al-ibtiadu anil maksiyati. Anu nomor kaopat al-ibtiadu anil i'timadi alal makhluki. Jamaah rahimakumullah. Insyaallah 5 poin ini yang akan kita bahas. Semoga saya bisa menyampaikannya. Ya. Pertama, jamaah rahimakumullah, bahwa kewajiban kita yang pertama terhadap hati adalah zikrullah. Zikrullah. Limadha, kenapa? Bahan patarosan. Ya. Kenapa kita harus berzikir? Jamaah rahimakumullah. Tangkos secara teori jawabannya karena kita punya iman. Karena kita punya iman. Jamaah rahimakumullah. Namun secara teori semakin kuat iman seseorang, maka akan semakin banyak zikirnya. Kurang iman, kurang zikir.
Ya, tidak ada iman, tidak mungkin seorang menyebut nama Allah. Itu teorinya. Maka semakin kokoh iman, semakin banyak berzikir. Ya. Kenapa? Karena zikir itu adalah ta'mul iman. Ya. Zikir itu makanannya iman. Ya, makanannya iman. Atau bisa disebut zikir itu adalah gizinya iman. Orang yang banyak menyebut nama Allah, orang yang banyak mengingat Allah, menyebut nama Allah, imannya semakin bergizi. Iya, imannya semakin bergizi. Jamaah rahimakumullah. Ya. Semakin kuat. Ya. Makanya ikatan iman dengan zikir itu sangat dekat. Misalnya dalam surat Al-Ahzab, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Lihat redaksinya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Ya. Uzkuru. Iman, zikir. Ya. Jamaah rahimakumullah. Ya. Itu yang pertama. Sehingga jamaah rahimakumullah, ketika orang sudah mampu, rahimakumullah, setiap keadaan, setiap kondisi, kalimat dari zikran katsira, ya, tidak dibatas, jamaah rahimakumullah, maka disinilah hidupnya akan mampu memformat seluruh aktivitasnya majlis zikir, gitu. Darul zikir, rumahnya, ya, di rumahnya, di majlis-majlis tempat kerjanya, gitu ya, semua di situ membuat orang terikat dengan Allah. Dan puncaknya zikir itu adalah majlis dakwah, majlis jihad, itu puncak zikir. Itu puncak zikir. Karena ketika orang menikmati zikir di majlis-majlis tertentu, adimasrimakumullah, sementara mereka mengabaikan tentang majlis dakwah dan jihad, itu zikirnya tidak sumul. Ya, jamaah rahimakumullah. Jadi puncak dari proses zikir yang baik akan membangun sebuah gerakan, sebuah kekuatan dakwah dan jihad. Itu jamaah rahimakumullah. Rasulullah SAW ahli zikir, rahimakumullah. Tapi Rasulullah SAW juga memiliki talenta, multi talenta dalam memainkan berbagai macam senjata. Adimasin rahimakumullah. Itu ahli zikir, adimasin rahimakumullah. Jadi kadang-kadang kita memahami bahwa ahli zikir itu orang yang memang duduk-duduk di masjid berlama-lama, adimasin rahimakumullah. Padahal justru ahli zikir itu adalah ahli ekonomi, ahli zikir adalah ahli politik, ahli zikir itu adalah ahli juga dalam menata peradaban. Itu kan ahli zikir, pemahaminya seperti itu jamaah rahimakumullah. Ya alladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Banyaknya zikir karena kuatnya iman. Lemahnya iman, lemahnya zikir. Tidak ada iman, hilang zikir. Jamaah rahimakumullah. Kemudian yang kedua, pertanyaannya kenapa harus berzikir? Jawabannya karena zikir akan menghapus dosa. Zikir akan menghapus dosa. Adimasin rahimakumullah. Ya. Tadi Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 35, ya. Ayat-ayatnya kita bisa nanti ditulis. Misalnya, pertama, wadzakirinallaha katsira wadzakirati a'adallahu lahum maghfiratan. Bahwa laki-laki yang banyak berzikir kepada Allah, perempuan yang banyak berzikir kepada Allah, apa? A'adallahu lahum. Allah telah menjanjikan bagi mereka, pertama, maghfiratan, ampunan. Ampunan. Kita sadar jamaah rahimakumullah bahwa setiap manusia punya dosa. Ya. Siapa sih manusia yang tidak punya dosa? Ya, tidak punya dosa. Maka manusia yang baik adalah manusia yang menyadari bahwa dia punya dosa. Karena tidak boleh ada perasaan asa eutik dosa poe ieu mah. Enggak boleh. Asal lo baca Quran itu kesorangan gitu ya. Dalam kesendirian ada rasa seperti itu tidak boleh ya. Maka Allah SWT mengingatkan
ya, diingatkan fala tuzakku anfusakum wa a'lamu bimanittaqa. Jangan sekali-kali kalian merasa tazki, merasa suci diri kalian. Kenapa? Wa a'lamu bimanittaqa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui siapa di antara kalian orang yang paling hebat takwanya. Itu ya kemudian. Jadi kadang-kadang pelebak amal atau orang tuh ngerasa wareg gitu. Asa wareg gitu. Jamaah rahimakumullah, ini jawaban yang kedua. Jadi jawaban pertama, kenapa kita harus zikrullah? Karena kita punya iman. Kemudian limadza? Kenapa juga kita harus zikrullah? Jawaban kedua, karena kita punya dosa. Ya. Kemudian yang ketiga, jamaah rahimakumullah, kenapa kita juga harus berzikir? Jamaah rahimakumullah, karena kita punya nafsu. Ya. Karena kita punya nafsu. Nafsu yang selalu mendorong diri kita kecenderungan melakukan keburukan. Maka kecenderungan buruk itu cepat dipangkas dengan banyak zikrullah. Zikrullah. Inna nafsala ammaratum bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Surat Yusuf ayat 53. Ya. Sesungguhnya ya, nafsu itu selalu menyuruh, nafsu imarah maksudnya, keburukan, kejahatan, illa ma rahima, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Allah. Diberi rahmat oleh Allah. Ini kan kisahnya unik, jamaah rahimakumullah. Tatkala Nabi Yusuf alaihissalam ya berduaan dengan perempuan, rumah sudah terkunci pintunya, perempuannya sudah telanjang. Coba, rahimakumullah, dan dalam tafsir Nabi Yusuf itu ada keinginan gitu ya. Nabi Yusuf ada keinginan melihat perempuan cantik dari rumah, tidak ada siapa-siapa. Cuma di sini kalimatnya illa ma rahimallah. Rahimakumullah. Karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena kekuatan mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Yusuf bisa mengatasi jebakan iblis tadi dan dia lari. Rahimakumullah. Seperti itu kira. Nafsu. Maka zikir itulah yang akan membuat nafsu kita terkendali. Banyak menyebut nama Allah di setiap momentum, di setiap event, di setiap kesempatan, maka itu adalah sebuah cara yang paling efektif untuk apa? Untuk meredam gelora nafsu imarah itu. Itu jamaah rahimakumullah. Kemudian yang keempat, kenapa kita harus berzikir? Jawabannya karena kita mau mati. Rahimakumullah. Karena kita mau mati. Ya. Kullun nafsin dha'iqatul maut. Ya, kita mau mati. Zikrul akhirah, mengingat akhirat, mengingat barjah sebaik mungkin, sesering mungkin. Kita banyak menyebut tempat akhir kita, darul jazah, darul hisab, darul mizan. Itu tempat kembali kita, sesering mungkin kita sebut. Maka ketika kita banyak mengingat kematian, maka kita akan banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, maha dahsyat, luar biasa. Ternyata gizi dzikir itu pertama iman akan naik, jamaah rahimakumullah. Kemudian yang kedua, kita pun akan diberikan kemampuan rahimakumullah untuk banyak taubat. Banyak taubat. Kemudian yang ketiga, kita pun akan diberikan kemampuan ya menahan gejolak nafsu syahwat atau nafsu imarah. Dan yang terakhir adalah bahwa orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang akan banyak mengingat kematian. Jadi inilah 4 sentuhan kenapa kita penting, atau kenapa kita harus berzikir ya. Itu kesadaran-kesadaran itulah yang akan membuat orang itu senantiasa terjaga pikirannya, ya, lisannya, hatinya, perilakunya, semua terjaga. Itu jamaah rahimakumullah.